Viral pernikahan mewah di Pacitan. Mahar miliaran rupiah dan mobil Camry hitam jadi sorotan seluruh media sosial. Namun di balik kemewahan itu, tersembunyi kisah kelam tentang cinta, penipuan, dan janji palsu yang menghancurkan satu keluarga. Malam itu, halaman rumah sederhana di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Pacitan, berubah seperti istana. Lampu warna-warni bergantung di sepanjang pagar, musik gamelan mengalun lembut dari pengeras suara, dan aroma masakan kampung bercampur dengan semilir angin laut selatan. Warga berdatangan, sebagian membawa hadiah, sebagian lagi hanya ingin melihat langsung pernikahan yang sedang viral di TikTok. Di atas panggung berhias bunga plastik dan kain putih, berdiri seorang perempuan muda bernama Sheila, 24 tahun. Wajahnya tertunduk malu di samping seorang pria, lanjut usia berambut uban, Tarman, 74 tahun. Senyum lelaki itu lebar, seolah malam itu seluruh dunia adalah miliknya. Di meja depan, tergeletak selembar, cek bertuliskan 3 miliar rupiah dan miniatur kunci mobil Toyota Camry. Mas kawin, 1 unit Toyota Camry dan uang tunai 3 miliar rupiah, ucap penghulu dengan suara bergetar. Sorak-sorai langsung pecah. Siaran langsung TikTok oleh akun Kandang Pacitan menembus ribuan penonton. Komentar banjir di layar. Sultan Pacitan, cinta sejati beda usia. Sheila menatap suaminya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan ragu. Tarman menggenggam tangannya, berkata dengan nada penuh keyakinan, "Mulai sekarang kamu hidup berkecukupan, Leh." Senyum itu membuat Sheila percaya. Setidaknya malam itu. Keesokan paginya, rumah Sheila ramai didatangi wartawan lokal dan konten kreator. Semua memuji kakek dermawan dari Wonogiri yang memberi mahar fantastis. Tapi di tengah keramaian itu, Tarman justru sibuk menelpon di teras dengan suara pelan. Iya, mobil udah balik ke rental. Ceknya cuma formalitas, nggak bisa dicairin juga. Ucapnya tenang. Beberapa jam kemudian, kenyataan mulai terbuka. Saat Sheila pergi ke bank untuk mencairkan cek itu, pegawai bank hanya tersenyum kaku. "Maaf Bu, nomor cek ini tidak terdaftar." Dunia Sheila seakan berhenti. Ia mencari Tarman, tapi pria itu justru berpura-pura memperbaiki motor keluarganya di halaman. "Mau aku pinjam bentar ya, buat beli rokok," katanya santai. Malam datang, dan Tarman tidak pernah kembali. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Mobil Camry yang dijadikan simbol mahar pun sudah lenyap sejak sore. Kata tetangga, mobil itu diambil seseorang yang mengaku pemilik rental. 2 hari kemudian, dunia maya heboh. Akun TikTok yang dulu menyiarkan akad kini menayangkan video baru. Pengantin kabur, judulnya menggema ke seluruh platform. Komentar membanjir, plot twist, kasihan pengantinnya. Prank 3 miliar. Kantor KUA Kecamatan Bandar akhirnya buka suara. Kepala KUA, Bahrul Husaini, menjelaskan, awalnya tercatat mahar 2 miliar, tapi 2 hari sebelum akad tiba-tiba berubah jadi 3 miliar. Kami sempat curiga, tapi mereka bilang semua sudah siap. Pihak kepolisian Pacitan langsung bergerak. Penelusuran membawa mereka ke Wonogiri, Jawa Tengah. Di sana terungkap bahwa Tarman bukanlah pengusaha kaya, melainkan mantan narapidana kasus penipuan jual beli senjata antik. Warga mengenalnya sebagai pria yang gemar mengaku punya warisan sawah luas, padahal hanya kontrak rumah. Sheila menatap kosong halaman rumahnya. Dekorasi pernikahan masih tergantung, tapi sebagian sudah jatuh diterpa angin. Gaun putihnya kini kusut dan berdebu di kursi ruang tamu. Ibunya memegang tangan putrinya erat. "Sudahlah, Leh, anggap saja ini ujian," ucap sang ibu lirih, namun Sheila hanya diam. Di hatinya, rasa malu, marah, dan hancur bercampur jadi satu. Setiap kali membuka TikTok, wajahnya muncul di video-video sensasional. Cinta ditukar cek palsu. Sheila Pacitan jadi korban janji warisan. Suara Tarman di malam akad masih terngiang di telinganya. "Mulai sekarang, kamu hidup berkecukupan." Kini, kalimat itu terasa seperti racun yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, di dalam lemari, Sheila
menemukan map berisi fotokopi, dokumen tanah palsu, dan foto-foto Tarman dengan beberapa perempuan lain di Solo. Semuanya tersenyum dalam pose romantis, dengan narasi sama. Kakek kaya mencari istri pewaris. Air mata Sheila jatuh deras. Seminggu setelah kabar itu viral, polisi menangkap Tarman di terminal bus Wonogiri. Di dalam tasnya ditemukan puluhan kartu identitas palsu dan ponsel berisi banyak akun TikTok serta Facebook berbeda nama. Kapolres Pacitan mengatakan, modusnya selalu sama, menikah cepat dengan janji mahar besar, buat video viral agar dipercaya, lalu kabur dengan harta korban. Berita itu menjadi sorotan nasional. Banyak stasiun TV ingin mewawancarai Sheila, tapi ia menolak. Ia hanya menulis satu kalimat di akun barunya. Uang bisa dicari, tapi harga diri dan kepercayaan tidak. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua, bahwa apa yang viral tidak selalu nyata, dan cinta tidak bisa dibuktikan dengan angka di selembar cek. Di akhir cerita, Sheila berjalan perlahan menuju sawah belakang rumahnya. Langit Pacitan berwarna jingga senja. Ia menarik napas panjang, menatap jauh ke cakrawala. Hidupnya mungkin hancur, tapi harapannya belum mati. Ia siap memulai dari awal, tanpa mahar, tanpa kebohongan, dan tanpa cinta palsu. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, dibuat untuk pembelajaran dan refleksi agar kita lebih berhati-hati terhadap janji manis yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini bersama Nara Viral. Setiap cerita punya makna, setiap kisah membawa hikmah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna lainnya. Karena di balik kisah yang viral, selalu ada pesan yang tak terlihat.